Logistik. Di video kali ini kami akan membahas peran warehouse dan distribusi center dalam logistik. Simak video kami kali ini ya. Teman-teman, tahu gak kalau warehouse dan distribusi center sangat memegang peran penting dalam sistem logistik yang efisien dan efektif? Karena mereka dapat membantu perusahaan mengelola rantai pasokan menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, sehingga pelanggan puas dengan kinerja perusahaan kita. Warehouse dan distribusi center memiliki karakteristik yang sama, namun ada perbedaan yang perlu diperhatikan. Pertama, warehouse. Warehouse merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan produk dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama. Warehouse dapat menyimpan raw material ataupun finished good, dan semua barang tersebut disimpan hingga siap dikirim ke pelanggan akhir. Sedangkan distribusi center menampung produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang pendek, lalu mendistribusikannya ke berbagai pelanggan. Selain menyimpan produk, distribusi center juga menyediakan layanan tambahan seperti pencampuran produk, pengemasan, cross-docking, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas peran distribusi center dan warehouse dalam logistik. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan. Nah, jadi ini adalah tempat penyimpanan barang. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika menyimpan barang di gudang. Pertama, kita harus mengetahui jenis barang yang ada di gudang tersebut. Misalnya, perhatikan produk mana yang memiliki masa expired terdekat. Maka barang tersebut ditempatkan pada rak yang isi dan sifatnya sama, sehingga orang gudang dapat mengambil barang di rak tersebut dengan mudah. Kedua, bentuk barang. Perlu kita ketahui bahwa menyimpan barang tidak selalu menggunakan rak. Kadang, barang dapat ditumpuk di lantai dengan bantuan palet. Contohnya seperti tumpukan beras atau pasir yang memiliki bentuk tidak teratur. Peran kedua sebagai bagian dari proses produksi. Warehouse ini sebagai tempat untuk menyimpan produk setengah jadi hingga menjadi produk finish yang siap dijual. Contohnya seperti keju yang terbuat dari bahan baku susu yang akan melewati tahap fermentasi agar sesuai dengan kematangan dan tekstur yang diinginkan. Disinilah terjadi proses menunggu sehingga menjadi keju yang siap dijual ke berbagai pelanggan. Ketiga, sebagai pusat pengembalian barang. Pusat pengembalian barang merupakan distribusi center yang menangani barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan karena beberapa alasan. Pertama, karena barang yang diterima dalam keadaan rusak atau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Beginilah prosedur pusat pengembalian barang. Pertama, staf menerima barang yang dikembalikan dari pelanggan. Kemudian mereka memeriksa barang yang dikembalikan untuk memastikan semuanya lengkap dan dalam kondisi yang dijelaskan pelanggan. Setelah melihat kondisi barang, staf memutuskan apakah akan mengembalikan uang pelanggan atau mengganti barang dengan yang baru. Setelah mendapatkan keputusan, barang dikembalikan kepada pelanggan. Teman-teman tahu nggak kalau distribusi center bisa dijadikan sebagai tempat konsolidasi barang? Gudang konsolidasi sendiri merupakan fasilitas logistik yang berfungsi untuk menggabungkan barang-barang dari berbagai supplier sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Strategi ini penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, break bulk. Break bulk adalah fasilitas penyimpanan dan distribusi khusus untuk menangani kargo atau barang-barang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kontainer dan biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan berat yang tidak teratur. Contohnya seperti peralatan manufaktur, blok kayu, mesin besar, motor, atau mobil.
Biasanya, brick wall sering dijumpai di pelabuhan kapal laut. Distribusi center juga bisa dijadikan sebagai postponement. Postponement adalah gudang penyimpanan produk barang setengah jadi dan akan diproses menjadi produk finished goods ketika ada permintaan khusus dari pelanggan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian yang memproduksi pakaian dalam bentuk dasar lalu menyimpannya di postponement. Disinilah pakaian ditunda proses produksinya hingga ada permintaan lebih seperti penambahan warna, corak, atau aksesoris tambahan dari pelanggan. Setelah mendapat permintaan dari pelanggan, baru proses produksi bisa dilakukan. Selanjutnya, cross-docking. Cross-docking adalah sebuah pusat distribusi tempat pengumpulan barang dari berbagai supplier di mana barang tersebut segera dipindahkan ke kendaraan lain tanpa adanya proses penyimpanan di dalam gudang dan akan segera diantar ke berbagai customer. Tujuannya untuk mengurangi waktu penyimpanan dan biaya penyimpanan. Teman-teman tahu nggak apa itu transshipment? Transshipment Distribution Center adalah fasilitas penyimpanan sementara untuk memindahkan kargo barang dari satu alat transportasi ke alat transportasi lainnya. Biasanya distribusi center ini terletak di pelabuhan besar dan terminal kereta api. Sebagai contoh, kapal dari Cina membawa kontainer berisi barang elektronik ke pelabuhan Hong Kong. Gudang transshipment di Hong Kong menerima kontainer tersebut, lalu menyimpannya dan menyortirnya berdasarkan tujuan ke pelabuhan Singapura. Barang yang telah disortir dimuat kembali ke dalam kontainer, lalu dikirim ke pelabuhan di Singapura. Terakhir, sebagai Product Fulfillment Center. Product Fulfillment Center adalah pusat distribusi yang bertanggung jawab untuk menyimpan, memproses, lalu mengirim ke pelanggan. Ada 5 kegiatan utama Product Fulfillment Center. Yang pertama, menyimpan produk dari supplier. Kedua, memproses pesanan dari pelanggan. Yang ketiga, melakukan pengemasan barang. Yang keempat, melakukan pengiriman. Dan yang terakhir, menangani pertanyaan serta keluhan terkait pesanan. Itulah video penjelasan dari kami mengenai peran warehouse dan distribusi center di dalam logistik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.